Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita akan pelajari tentang perkembangan model atom. Nah, teori atom ini merupakan teori yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan temuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dari zaman dulu, atom ini sudah diteliti. Bagaimana bentuknya, bagaimana definisi atom itu sebenarnya, ya. Nah, di sini kita akan bahas model atom dari Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, Bohr, sampai terakhir model atom modern atau mekanika kuantum. Yang akan kita bahas pertama kali adalah model atom dari Bapak Dalton. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di sini, ada gambar lingkaran ya, seperti bola, itu berwarna biru. Nah, menurut Dalton, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi, tidak ada lagi bagian-bagian di dalam atom. Atom itulah yang paling kecil. Ketika sesuatu dibelah, maka yang paling kecil kita akan menemukan yang namanya atom, menurut teori Dalton. Kemudian, Bapak Dalton juga menyampaikan bahwa atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk maupun masanya. Sebaliknya, jika unsurnya beda, maka sifatnya juga berbeda. Di dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom, ya. Jadi ada reaksi penggabungan dan reaksi pemisahan atom, disebut reaksi kimia. Kemudian, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Ya, jadi intinya yang harus kalian pahami di sini adalah bentuk atom menurut Dalton itu seperti bola pejal saja, ya. Karena tidak ada lagi bagian-bagian yang ada di dalam atom tersebut, karena atom merupakan bagian terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Model atom Dalton ini punya kelebihan. Pertama, dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau yang ditemukan oleh Lavoisier, ya. Hukum kekekalan massa itu bunyinya begini. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi ketika kalian melakukan suatu reaksi, sebelumnya kalian timbang massanya, maka setelah reaksi, maka massa tersebut harusnya sama. Karena ada hukum kekekalan massa yang diteliti oleh Bapak Lavoisier. Kemudian kelebihan dari teori atom Dalton juga ada hukum perbandingan tetap. Nanti kita bahas lagi ya di hukum dasar hukum dasar kimia. Maaf. Kemudian ada kelemahan. Kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Ya tentu saja ya, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan karena menurut Dalton, atom itu paling kecil, tidak ada lagi sesuatu di dalamnya. Maka tidak mungkin ada sifat listrik di situ. Kemudian terakhir, kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan cara atom saling berikatan, ya. Jadi teori atom Dalton ini masih sederhana sekali, tapi ini merupakan babak baru ya, langkah awal ilmuwan meneliti atom gitu. Nanti akan ada lagi teori-teori setelah Dalton. Oke, selanjutnya adalah model atom J.J. Thomson. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, menurut J.J. Thomson itu atom itu seperti bola roti kismis. Maaf. Jadi rotinya bermuatan positif. Ini kalian bisa lihat rotinya berwarna orange, kemudian ada positif-positifnya tersebar ya. Jadi roti itu positif semuanya. Kemudian ada kismis yang yang ada bertaburan di luar roti. Nah, kismis tersebut disebut elektron oleh Thomson. Kemudian kita ingin tahu, loh, tadi kan Dalton bilang atom itu paling kecil. Kenapa di sini ada elektron? Kita akan bahas bagaimana atau percobaan apa yang mendasari J.J. Thomson menyebutkan bahwa di dalam atom ada elektron.
Nah, ini dia percobaannya, yaitu percobaan sinar katoda Thomson, gitu ya. Nah, elektron itu ditemukan oleh Thomson pada tahun 1900. Penemuannya berkaitan dengan percobaan tentang hantaran listrik melalui tabung hampa. Melalui percobaan tersebut, dapat ditunjukkan perpendaran itu disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode menuju anode. Radiasi ini disebut sinar katoda yang kemudian dinamakan elektron. Ya, di sini ada sumber tegangan ya, kemudian mengalir dari katode ke anode, dari negatif ke positif. Kemudian di sini ada magnet bermuatan positif. Ternyata magnet ini berputar-putar. Nah, dari situ Thomson menyimpulkan, wah, kalau memang atom itu seperti yang disebutkan oleh Dalton, tidak ada muatan sama sekali, tidak mungkin magnet yang bermuatan positif ini berputar-putar atau bereaksi. Nah, apa yang membuat sesuatu positif itu bereaksi? Yaitu muatan negatif. Makanya disebut oleh J.J. Thomson bahwa di dalam atom itu sebenarnya ada lagi yang disebut dengan elektron dengan muatannya negatif gitu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Robert Millikan. Di sini ada namanya percobaan tetes minyak Millikan. Di sini ada tabung ya. Kemudian ada alat semprot minyak. Minyak disemprotkan ke dalam tabung di atas sepasang pelat. Jadi ada dua pelat di sini. Pelat yang pertama yang bagian atas itu berlubang, pelat kedua tidak ya. Nah, ini ada spray alat semprot minyak. Jadi seperti spray gitu. Disemprotkan minyaknya, kemudian jatuh ke plat gitu kan. Karena plat ini berlubang, plat atas berlubang, maka minyak tersebut turun ke bawah. Di situ ada mikroskop ya, ditunggu oleh mikroskop untuk mengamati tetesan minyak. Kemudian di sini sepasang pelat logam dengan pelat atas berlubang. Oke, kedua pelat terhubung dengan sumber listrik. Jadi ada sumber listrik di sini. Dari sini percobaan ini Millikan menemukan massa dan muatan atom. Kalau tadi J.J. Thomson menemukan elektron ya. Kalau di sini Millikan menemukan massa dan muatan atom berdasarkan percobaan tetes minyaknya. Ya, kemudian dia bisa mendeskripsikan efek fotolistrik dan memperoleh nilai yang tepat dari konstanta Planck. Oke. Nah, ternyata model atom Thomson juga punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dapat menjelaskan adanya partikel subatomik. Ya, sudah pasti ya. Awalnya tadi mikir karena kata Dalton atom itu paling kecil berarti tidak ada lagi subatom. Ternyata ada. Subatom itu berupa elektron. Patah ya. Patahlah teori dari Dalton yang mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil. Kemudian, kelebihan yang lain dapat menerangkan sifat listrik atom. Otomatis ya, karena ada elektron, maka ada sifat listrik atom. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi, Thomson itu menggambarkan atom itu seperti roti kismis. Tadi ya, rotinya itu bermuatan positif. Di seluruh permukaan roti itu muatannya positif, tapi ada kismis yang berupa elektron, yang merupakan elektron di luarnya gitu. Jadi tidak bisa menjelaskan di mana sebenarnya muatan positif itu berada. Jadi tersebar merata saja. Itu kelemahan dari model atom Thomson. Nah, kemudian lanjut lagi. Ada teori selanjutnya atau model atom selanjutnya, model atom Rutherford. Nah, ini diawali dari penemuan Eugen Goldstein karena dia menemukan partikel yang dinamakan proton. Setelah penemuan tersebut, maka Rutherford ini melakukan percobaan gitu ya. Percobaan nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nama percobaannya adalah percobaannya menembakkan partikel alfa pada lempengan emas. Nah, berdasarkan hasil percobaan itu, Rutherford mengajukan model atom tata surya. Ya, seperti terlihat di gambar sini. Dari percobaan itu, Rutherford menjelaskan bahwa di tengah-tengah atom itu ada inti atom sebenarnya. Di mana inti ada neutron dan proton, kemudian yang warna biru ini yang berada di lintasan itu namanya elektron.
Ya, di sini sudah bisa jelas ya perbedaannya dengan Thomson. Kalau Thomson tadi muatan positifnya di seluruh bagian roti, sementara menurut Rutherford tidak. Positif itu adanya di inti. Kenapa di inti? Karena di inti ada proton dan neutron. Proton itu muatannya positif, neutron muatannya netral. Positif dengan netral jadi positif ya ini. Kemudian elektronnya di sekitar yang mengelilingi ini. Begitu. Kita lihat percobaan dari Ernest Rutherford di slide selanjutnya. Oke, nama percobaannya yaitu percobaan penghamburan partikel alfa oleh Rutherford. Di sini ada sumber partikel alfa ya, kayak box gitu ya, yang paling kanan. Kemudian dilapisi pelat timbal. Kenapa dilapisi pelat timbal? Supaya partikel alfa tidak tembus keluar box ini. Tapi ada celah. Celah ini untuk apa? Untuk menyemprot, bukannya menyemprot ya, apa sih? Agar uh, cahayanya bisa keluar kemudian mengenai lempeng emas tipis ini. Ini ada lempeng emas tipis sudah menunggu. Ternyata partikel alfa ini ada yang tembus seperti nomor 1, tanda panah nomor 1, ada yang tembus juga tapi belok nomor 2. Ada yang berbalik arah atau dipantulkan seperti tanda panah nomor 3. Ternyata hal ini, nah artinya adalah satu, sebagian besar partikel alfa diteruskan karena melalui ruang hampa. Ternyata di dalam atom itu ada ruang hampa. Tidak semuanya tidak semuanya tidak semua bagian atom itu muatan positif. Tidak semua bagian atom juga ada elektronnya, melainkan ada ruang hampa. Nah, ruang hampa inilah ketika ditembakkan partikel alfa, maka partikel alfa itu akan tembus, akan melewati ruang hampa seperti sinar nomor 1 gitu. Maka lempengan emas tipis ini tembus. Kemudian hasil nomor 2, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan karena mendekati inti atom. Oh, ternyata ada yang dibelokkan ini ketika mendekati inti. Ingat, partikel alfa ini positif. Begitu positif ketemu positif, tapi nggak kena. Hampir kena, maka dia akan membelok menjauhi. Seperti sinar nomor 2. Nah, yang ketiga itu kan dibalikan atau dipantulkan. Ini kenapa? Karena partikel alfa ini kena inti langsung, tepat kena inti, sehingga positif ketemu positif, maka akan saling tolak menolak sehingga sinarnya dipantulkan. Dari sinilah dipercaya Rutherford bahwa sebenarnya di dalam atom itu memang betul ada muatan positif, tapi muatan positifnya hanya di inti. Kemudian ada juga ruang hampa, gitu ya. Kemudian ada elektron seperti tata surya yang melintasi atau mengelilingi inti, begitu ya. Itu merupakan teori atom dari Rutherford. Ini ya percobaan dari Rutherford. Nama percobaannya adalah percobaan penghamburan partikel alfa oleh Rutherford. Di sini ada sumber partikel alfa, ada box gitu ya di sebelah kanan box ini. Di dalamnya ada partikel alfa, kemudian dilapisi pelat timbal supaya tidak tembus karena partikel alfa ini mudah tembus ya kalau cuma dikasih ke, apalagi boxnya cuma kardus gitu, nggak bisa. Kemudian, tapi di sini ada celah. Celahnya supaya sinarnya bisa mengenai tepat pada lempeng emas tipis yang sudah menunggu di sini. Kemudian, ternyata sinar alfa itu ada yang nomor 1 diteruskan, nomor 2 itu dibelokkan, nomor 3 itu dipantulkan. Kenapa? Kenapa bisa diteruskan? Karena partikel alfa mengenai ruang hampa atau melalui ruang hampa. Jadi ada ruang hampa ternyata di dalam atom gitu. Atom emas tadi. Kemudian nomor 2, kenapa dibelokkan? Karena partikel alfa ini hampir mengenai inti. Partikel alfa ini positif. Inti kan positif ya. Positif ketemu positif, tapi nggak kena, makanya dia menjauh di di nomor 2 ini ya, membelok itu karena dia ingin menjauh dari inti. Tapi tidak kena. Nah, kalau kena inti gimana? Maka dipantulkan seperti sinar nomor 3. Dipantulkan itu karena partikel alfanya mengenai inti, tepat inti gitu ya, sehingga ditolak.
dan dipantulkan kembali. Ya, dari sini Rutherford sadar, oh ternyata tidak semua bagian atom itu positif, ada ruang hampa loh. Buktinya partikel alfa ini tembus loh, menembus lempeng emas tipis. Ternyata atom itu ada ruang hampanya, dan ternyata ada inti atom gitu yang merupakan inti yang bermuatan positif. Begitu ya. Nah, fakta ini tidak sesuai dengan model atom Thomson. Kalau Thomson kan katanya digambarkannya atom itu bersifat homogen ya di seluruh bagiannya. Dia tidak bisa memberitahu bahwa ada inti di tengah-tengah gitu, ada bagian yang lebih padat yang disebut inti. Nah, Rutherford bisa menjawab itu dari percobaan penghamburan partikel alfa tadi gitu. Rutherford menyatakan bahwa sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang disebut inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Nah, untuk kelebihannya, ya, Rutherford ini mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom yang merupakan pusat massa atom. Jadi ada pusat massa atom itu berada di inti. Dia juga dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom dan dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Sementara kelemahannya, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti, jatuh ke inti. Kemudian kelemahan yang lain belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom, dan juga tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Kemudian ada lagi model atom Niels Bohr, ya. Niels Bohr ini ya menggambarkan atom seperti bagian kanan bawah. Di situ ada inti atom bermuatan positif, kemudian ada angka 1, 2, 3, 4 yang menunjukkan kulit atau orbital. Kemudian yang warna oranye bulat-bulat itu elektron, gitu ya. Berarti di sini Niels Bohr memperkenalkan adanya tingkat energi, gitu. Jadi makin jauh elektron, makin jauh kulit dari inti atom, maka makin besar tingkat energinya. Gitu ya. Nah, selama bergerak, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Selama bergerak, dia tidak bisa memancarkan atau menyerap energi. Kapan itu akan terjadi? Ketika elektron berpindah dari satu kulit ke kulit lain. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika kulitnya jauh dari inti, misalnya kulit 4 lebih jauh kan daripada kulit 1, maka artinya tingkat energi pada kulit 4 lebih besar daripada tingkat energi kulit 1. Ketika elektron dari kulit 4 berpindah ke kulit 1, artinya dia akan memancarkan energi. Sebaliknya, jika dia berpindah dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi atau foton, begitu ya. Ini lebih kompleks, lebih spesifik. Bohr itu menjelaskan atom, karena di sini dia sudah menjelaskan tentang tingkat energi. Untuk kelebihan dan kelemahan, kelebihannya menjawab kelemahan model atom Rutherford ya dengan mengaplikasikan teori kuantum, dapat menjelaskan garis spektrum pancaran emisi atau serapan atom hidrogen. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Stark. Nah, tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen, hanya dapat menjelaskan atom elektron sedikit, tidak dapat menjelaskan sebagaimana adanya sublintasan yang terbentuk di antara lintasan elektron, gitu ya. Jadi tiap teori itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi makin ke sini makin disempurnakan. Begitu. Nah, ini adalah model atom terbaru atau yang kita anut sekarang, yang disebut model atom mekanika kuantum, gitu ya. Dengan didukung teori kuantum Planck, bermunculan teori tentang atom yang dikenal sebagai model atom kuantum atau mekanika kuantum. Jadi menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme. Ingat ya. Jadi ternyata elektron itu selain sebagai partikel, dia juga sebagai gelombang. Nah, dalam teori atom mekanika kuantum ini,
Posisi elektron tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebutlah orbital, gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini warna oranye itu tetap inti atom, kemudian yang oranye di luar itu namanya orbital atau peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom, begitu ya. Oke, sepertinya cukup pembelajaran tentang perkembangan teori atom. Eh, oke, bentar ada tugas ya. Sebentar saya bacakan di slide terakhir. Nah, tugasnya mudah saja. Jelaskan secara singkat kelebihan dan kelemahan masing-masing model atom dari awal perkembangannya. Dijelaskan berdasar menggunakan video ya. Saya pengen kalian ngomong seperti cerita lah tentang teori atom mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr sampai mekanika kuantum. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sesuai yang kalian dapat dari materi yang saya berikan hari ini saja. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Semoga sehat selalu. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.